Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Ini ketemu kembali untuk membahas tentang aktivitas Merapi terkini. Jadi ini aktivitas per tanggal 4 Desember tahun 2020. Kita sampaikan bahwa parameter ini yang ada ini ya, vulkanik dangkalnya ya, antara tanggal 20 Oktober sampai tanggal 26 Oktober itu adalah 277 ya, dan MP ini dalam periode 1 minggu ya. Jadi ini kita bandingkan 1 minggu karena ini kan laporan mingguan ya. Kemudian MP-nya itu sampai 2.464, rockfall-nya 340, kemudian LF-nya 4, degassing-nya 541, EDM-nya 78. Kemudian untuk periode yang minggu ini ya, 27 Oktober sampai dengan 3 Desember gitu ya, itu adalah PB-nya itu 236 ya. Kemudian MP-nya 2128, kemudian rockfall-nya 289, low frekuensinya 3, degassing-nya 330, dan EDM-nya 74 cm. Ya. Secara mingguan, data ini sedikit menurun. Namun demikian, ini masih dalam nilai yang fluktuatif tinggi. Ya. Jadi kalau kita melihat grafiknya ini, ya memang grafik ini adalah naik, turun, ya naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah ini artinya bahwa memang ada penurunan, tetapi ini masih tinggi ya. Kalau kita lihat secara trennya ini adalah masih datar dengan nilai yang tinggi. Kemudian untuk data morfologinya itu ya, kalau kita lihat dari sisi tenggara itu morfologi tidak terjadi perubahan ya. Namun demikian untuk kalau kita melihat morfologi yang dari sisi barat gitu ya, terutama di kawah 48 ya, ini 48 dan juga kawah 88 ini ada jadi pada lingkaran merah ini ada perubahan morfologi yang disebabkan adanya runtuhan dan guguran-guguran yang terjadi gitu ya. Jadi sampai saat ini belum teramati adanya material baru atau kubah lava baru yang ada di puncak kawah. Kemudian data morfologi dengan satelit. Ya. Ini data morfologi dengan satelit, ini terjadi pengangkatan di permukaan kawah, gitu ya. Jadi di tengah sini ada pengangkatan permukaan kawah, kemudian banyak rekahan-rekahan, terbentuk rekahan-rekahan di dalam kawah, dan ada beberapa di tebing. Ya. Dan ini dari minggu kemarin itu sifatnya melebar. Ya. Kemudian juga terjadi perubahan morfologi akibat intensitas kejadian guguran. Jadi tadi sudah dari foto juga kita bisa melihat, dari satelit juga kita bisa melihat adanya guguran-guguran. Kita juga mengingatkan kembali untuk jeda waktu antar status aktivitas gitu ya. Pada tahun 2010, 2006 dan 2010 ya. Pada tahun 2001 itu tingkat waspada itu dilakukan atau selama ya namanya tingkat waspada itu adalah 5 bulan. Kemudian siaganya itu adalah 1 bulan dan awasnya itu selama 2 minggu. Kemudian untuk tahun 2006 itu waspada 1 bulan, siaga 1 bulan, kemudian awas itu adalah 2 bulan. Kemudian untuk tahun 2010 kemarin memang karena erupsinya besar, kemudian eksplosif, itu waktu waspada itu 1 bulan, kemudian waktu siaga itu 5 hari, dan awasnya itu selama 1 bulan. Nah ini di sini pada saat erupsi 2001 dan 2006 itu adalah sifatnya efusif. Nah pada saat Gunung Merapi ini mengalami tingkat erupsi itu bersifat efusif, maka ketidakpastian dalam waktunya itu lebih besar dibanding pada saat erupsi eksplosif.
Untuk pertanyaan pertama, apakah dampaknya adanya rekahan-rekahan yang ada di puncak, gitu ya, yang ada di tebing terutama, ya. Terutama untuk yang di puncak mungkin belum terlalu sampai saat ini untuk rekahan yang ada itu indikasi bahwa adanya gerakan terus ke permukaan ya, magma ke permukaan. Kemudian untuk dampaknya ya, untuk yang di tebing-tebing ya tentunya memang kalau ada terus desakan ya karena ada rekahan ya memang tadi material itu kemungkinan akan eh, runtuhnya itu akan ke arah sana gitu ya, di arah-arah kendaraan karena ini mengindikasikan lemahnya titik tersebut gitu. Jadi kalau melihat intensitasnya tadi sudah disampaikan, intensitasnya menurun sedikit fluktuatif. Kalau lihat data-datanya tadi ya, naik turun, tapi turun fluktuatifnya ini fluktuatif masih tinggi. Tentunya nanti kalau akan menurun, kalau istilahnya tidak jadi erupsi, ya tentunya kita masih nunggu terus nih datanya, gitu ya. Ya nanti tidak dalam artian ya kalau sudah katakanlah ya mendekati seperti waspada, itu baru kita akan menurunkan status. Selama masih setinggi ini masih ada potensi untuk erupsi masih ada. Dalam 1 minggu memang tadi ya ada kecenderungan menurun sedikit, tetapi ini adalah nilai yang masih tinggi untuk ukuran aktivitas Merapi ya, karena tadi kalau kita lihat data-data yang dulu gitu ya, kita bandingkan tahun 2006, tahun 2010 ya, ini termasuk masih tinggi. Jadi kalau kemungkinan erupsi sewaktu-waktu terjadi juga memang bisa gitu ya, sehingga kenapa kami juga memberikan rekomendasi jarak amannya maksimum 5 km. Nah, ini merupakan potensi-potensi yang ada sampai saat ini.